Assalamualaikum. Selamat pagi para siswa. Pernahkah kalian main ke studio musik, studio rekaman atau ke bioskop? Pernahkah kalian terfikirkan pertanyaan kenapa dinding bagian dalamnya biasanya ditempeli karpet? Energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Energi bunyi berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi. Sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang bisa merambat melalui medium dan biasa juga disebut sebagai gelombang longitudinal. Sebagai pengingat, bahwa terdapat 3 jenis energi bunyi, yaitu infrasonik, yang memiliki getaran bunyi kurang dari 20 getaran per detik. Audiosonik, yang memiliki jumlah getaran bunyi berkisar antara 20 hingga 20.000 getaran per detik. Jenis bunyi inilah yang dapat manusia dengar. Dan yang terakhir ada ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki getaran lebih dari 20.000 getaran per detik. Lalu apa saja sifat-sifat dari energi bunyi? 1. Bunyi bisa merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Energi bunyi dapat merambat melalui udara, air, dan benda padat. Kecepatan rambat bunyi berbeda-beda tergantung pada mediumnya. Misalnya, bunyi merambat lebih cepat dalam air dibandingkan udara, dan lebih cepat lagi dalam benda padat. Perambatan bunyi lewat benda padat bisa kita temukan pada mainan, misalnya ponsel mainan. Kemudian, perambatan bunyi lewat benda cair dapat kita temukan ketika dua batu diadu di dalam air, maka bunyi yang ditimbulkan tersebut dapat kita dengar. 2. Bunyi bisa diserap dan dipantulkan. Sebagaimana sifat dari energi cahaya, energi bunyi juga bisa mengalami pemantulan atau refleksi. Hal ini dikarenakan bunyi merupakan gelombang longitudinal. Sehingga saat merambat ke tempat lain, bunyi akan mengenai benda-benda di sekitarnya dan memantul. Oleh karena sifatnya yang terus memantul, maka adalah bahan peredam bunyi seperti styrofoam, gabus, busa, atau karpet. Itulah sebabnya bahan-bahan tersebut banyak dipasang di dinding dalam ruangan studio musik, studio rekaman, bioskop, dan lainnya agar bunyi tidak memantul keluar terlalu besar. 3. Bunyi bisa dibiaskan. Layaknya cahaya, pembiasan atau refraksi adalah salah satu sifat gelombang yang juga berlaku pada bunyi. Pembiasan bunyi terjadi ketika bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, sehingga bunyi akan dibelokkan. Contohnya adalah petir yang akan terdengar lebih keras di malam hari daripada saat siang hari. Selain itu, bukti bunyi dapat dibiaskan bisa dibuktikan dari suara teriakan di siang hari yang lebih tidak terdengar jelas daripada teriakan di malam hari. Hal ini terjadi karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin daripada suhu udara di bawah. Sebaliknya pada malam hari, suhu udara bawah akan lebih dingin daripada suhu udara di atas. 4. Bunyi bergerak ke segala arah. Sifat bunyi selanjutnya adalah bunyi dapat bergerak ke segala arah atau biasa disebut dengan istilah difraksi. Hal ini terjadi karena gelombang bunyi mempunyai panjang dalam rentang sentimeter hingga beberapa meter. Contoh dari sifat bunyi ini yaitu saat kita mendengar suara sepeda motor maupun mobil yang lewat di tikungan jalan. Walaupun kita belum melihat motor atau mobil itu, tapi bunyi yang dihasilkan dari kendaraan itu sudah bisa didengar. Itulah beberapa sifat dari energi bunyi. Kita patut bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kemampuan mendengar dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadilah bintang di kelasmu. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk terus belajar bersama Bimbel El Fikri.